Terima kasih yang beliau sampaikan dari 4 hal yang perlu diketahui oleh sastrawan Madura yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita berlanjut kepada materi yang akan disampaikan oleh Mas Badrus Soleh, waktu hingga 16.45. Mas Raidu Basah, monggo dipersilahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil Badrus Soleh mau ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini muqaddimah dulu ya. Soalnya saya orang Madura. Jadi di mana-mana itu harus muqaddimah meskipun pendek. Baik, kesempatan kali ini saya lama sekali sebenarnya tidak duduk dan berbicara tentang sastra. Terus terang ini Mas W, sejak tinggal di Madura saya sering jadi penceramah malah Mas W. Memang beginilah saya sebagai orang Madura, dan kemana-mana saya tidak pernah kehilangan rasa Maduranya. Terus terang saya sarungan ini kemana-mana, kecuali kuliah mungkin itu saya nggak sarungan. Kalau sudah pulang dari kampus udah sarungan lagi. Kemarin keliling-keliling Afrika sarungan, kecuali di Mesir saya agak berani sarungan itu, karena katanya teman-teman jangan sarungan kalau di Mesir, nanti dituduh mau jima katanya. Ya karena di Mesir itu hanya orang yang mau berjima yang mau pakai apa? Sarung. Akhirnya ya saya pakai celana, dan celana itu yang saya beli 15 tahun yang lalu. Celana yang saya beli sejak SMA sampai saya sekarang gitu ya. Karena terus terang saya lebih nyaman santai pakai sarung, karena meskipun nggak sembakan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kebiasaan pidato ini saya. Puluhan tahun saya kayaknya gak bicara tentang sastra ya, karena saya lebih sering menulis saja daripada berbicara tentang kesusastraan. Baik, saya ingin mengulang kembali ingatan saya ketika masih di Jogja dulu. Di mana pada waktu itu kisaran tahun 2016 itu banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jogja, orang Madura. Di sana hampir menguasai setiap event, bahkan publikasi tulisan di media cetak, media online, buku itu hampir tiap minggu. Kisaran kalau sampean itu buka Facebook, zaman-zaman Facebook ya waktu itu 2016 itu tiap minggu itu nama-nama Madura terbit, sehingga banyak sekali senior-senior sastrawan di Jogja itu bicara, kok ya tiap orang Madura nulis puisi gitu kan. Itu uniknya. Tapi nanti tidak ada tapi. Kemudian banyak sekali yang bertanya kok bisa seperti itu, sehingga akhirnya saya mendapatkan mendapatkan perhatian itu dari banyak tokoh, banyak lembaga untuk kemudian membukukan puisi-puisinya anak Madura. Dan itu sangat fenomenal sekali, sangat terasa tiap ada antologi puisi bersama yang terbit di Aceh,
di Kalimantan, di Banten, di Jawa apalagi, sampai di Lombok, sampai di Makassar, itu pasti selalu ada orang Madura yang menulis puisi, menulis cerpen. Mungkin cerpen lebih sedikit daripada puisi. Mungkin bisa dicek di arsip penyair Madura, arsip puisi penyairmadura.com ya kalau nggak keliru. Pada waktu itu memang ada yang mengarsip, ada Selendang Sulaiman, ada Bernardo J. Sujipto, ada Maniro yang sekarang sudah jadi Junaidi itu. Ya asalnya Junaidi kemudian jadi Maniro, sekarang kembali lagi jadi Junaidi. Itu kemudian mengantologikan puisi. Itu orang Jakarta dan Jogja mengantologikan puisi yang terbit di awal 2016. Bukunya saya bawa, itu Ketam Ladam Rumah Ingatan. Ini menghimpun semua penulis Madura yang ada di Pulau Madura. Mungkin teman-teman masyarakat Lumpur juga ada di sini, karena yang nulis di sini syaratnya salah satunya adalah penyairnya tidak boleh umurnya lebih dari 30 tahun. Waktu itu umur saya masih 25 tahun. Jadi masih kayak mbak-mbak, mas-mas sekalian ini. Ya meskipun gak tua-tua amat juga saya sih, masih pantas nulis puisi romantis ya mas ya. Dan uniknya setelah saya baca di sini, ini karena saya dapat bagian tema membaca karya-karya sastra Madura. Uniknya setelah saya baca itu kebanyakan ada hubungannya dengan dialog sesi sebelum ini, yaitu kalau orang Madura yang ada di Madura menulis puisi itu biasanya sangat bangga terhadap kebertahanannya dia ada di Madura. Sedangkan orang Madura yang ada di rantau itu menganggap Madura pertama sebagai kenangan, sebagai kegetiran, sebagai ingatan. Makanya di sini kemudian judulnya Ketam Ladam Rumah Ingatan. Ketam ladam bagi orang yang di Madura, bertahan di Madura, rumah ingatan bagi orang yang merantau. Saya bacakan petikannya, saya tinggal buka aja sudah kelihatan ini. Waris Rofi misalnya. Aslinya masih ada waktu loh mas, kalau masih mau dilanjutkan. Cukup. Masih ada waktu. Saya baca puisi aja ya. Oh ya. Saya takut dikira sudah tua. Saya baca puisi. Saya tadi cerita kalau di atas Sungai Nil saya nulis puisi romantis. Ini 10 hari yang lalu ini saya di atas Sungai Nil sendirian lagi. Duh, gimana ini? Di atas Sungai Nil, di atas kapal pesiar yang bergerak ke pelabuhan masa lalu. Pada kesepian masa-masa remajaku, kutulis saja untukmu tentang keadaan bujangku yang lahir kembali saat derasnya sungai mengarus jantungku. Dan aku membayangkan di sepanjang udara maghrib yang berhembus dingin, suatu hari nanti ada kau duduk bersamaku, meletakkan kepala ke pundakku, menghitung berapa jumlah angin membelai-belai derai air, membelai-belai ubun-ubun kita. Kita pandang berdua, ya hanya berdua. Ribuan lampu yang mulai menyala berkelap-kelip dari kejauhan, seperti bintang-bintang jatuh. Lalu tetesan-tetesan air mata tetas dari riuh rindu. Hari-hariku dulu berhembus dalam hariku kini, bagai kecemasan seruling yang menunggu ketuk gendang, yang menanti tabla didentam. Hanya siul tanpa sambut musik. Orang-orang yang mendengar serasa menemukan desahku, tak ubahnya keresahan pengemis yang menadahkan tangan kepada getir. Selesai.
Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita yang sudah menjelaskan materi beliau berdua di sore hari ini. Kemudian kita lanjut ke pemateri kita yang terakhir, yaitu Mas Mukhlis, pendiri Madura Locus and Culture, yang akan membicarakan tentang mozaik Madura sentris, transmisi teks, sejarah, sastra, dan budaya. Waktu hingga pukul 17.10 kepada beliau dipersilakan.